Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada surat Roma pasal yang pertama ayat 20. Demikian tertulis. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita kerap sekali mengandalkan penglihatan untuk mengukur sesuatu supaya sesuai dengan rasio atau pikiran kita. Namun di sisi lain, kita juga sering mengabaikan sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata kita, atau pura-pura tidak lihat, karena menurut kita hal tersebut tidak sesuai dengan pikiran dan keinginan kita. Perilaku seperti ini sering kita lakukan saat ini, karena lingkungan dan dunia ternyata sudah mempengaruhi atau bahkan mencuci otak kita, supaya kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar dan paling mampu melihat kebenaran tentunya. Malahan, kita hanya melihat apa yang kita anggap dan apa yang kita mau lihat. Sobat Kairos, dalam surat Roma ini, Paulus juga menghadapi perilaku manusia yang merasa mampu mencari dan mampu melihat kekuatan dan keilahian Allah dengan cara mereka, melalui rasio, melalui pikirannya sendiri, dan semua cara mereka. Tanpa sadar, orang-orang di kota Roma pada saat itu lupa bahwa kekuatan Allah tidak terkira dan keilahiannya tidak terukur oleh dunia ini. Sehingga upaya-upaya yang mengandalkan kekuatan manusia semata, alih-alih dapat melihat, malah semakin mengaburkan pandangan kita. Bahkan, bisa saja menggoyahkan iman. Sobat Kairos, berbicara mengenai melihat, memandang, atau mencari penampakan Tuhan, mungkin kita langsung ingat seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, yang pernah berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dan oleh karena sikap yang demikian, Thomas sering dijadikan sebagai simbol untuk melambangkan orang-orang yang tidak percaya. Padahal, apa yang diutarakan Thomas tidak sepenuhnya salah, karena sikapnya adalah manusiawi. Manusia hidup mengandalkan inderanya. Saya yakin, Sobat Kairos juga demikian, mengandalkan indera yang ada pada Sobat Kairos semua. Oleh karena itu, Sobat Kairos yang terkasih, Tuhan mengetahui keterbatasan kita sebagai manusia. Itulah mengapa sejak dunia diciptakan, Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menampakkan dirinya kepada umat manusia melalui karyanya, yaitu yang terutama karya keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karya keselamatan ini telah membuka mata kita. Sekarang melalui bekas paku yang di tangan Tuhan Yesus, kita bisa melihat kasih-Nya akan dunia ini. Melalui luka di lambungnya, kita memperoleh bagian untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada seluruh ciptaannya. Dan yang terakhir, saya mengajak kita semua untuk memakai indera, juga pengetahuan yang ada pada kita, untuk melihat dan merasakan karya Tuhan melalui hal-hal yang kita anggap biasa, melalui sinar matahari yang menyentuh kulit, melalui semilir angin yang menggerakkan dedaunan, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui aktivitas sehari-hari kita, dan melalui seluruh ciptaan yang Tuhan kasihi. Rasakanlah karya Tuhan, kekuatannya dan keilahiannya dalam hidup Sobat Kairos semua. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.